no keys, push the start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. Then I pulled on the lock, that's nothing. If I come to town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do. Di sini, saya akan menjelaskan pengertian Discovery Learning. Menurut Aulia 2020, model pembelajaran Discovery Learning atau pembelajaran penemuan adalah pendekatan belajar di mana siswa memahami konsep, makna, dan hubungan melalui proses berpikir intuitif yang akhirnya membawa mereka pada sebuah kesimpulan. Proses ini terjadi ketika siswa aktif terlibat terutama melalui penggunaan kemampuan berpikir untuk menemukan konsep-konsep pembelajaran. Sementara itu, Windarti dan kawan-kawan menjelaskan bahwa Discovery Learning adalah metode di mana siswa menemukan dan menyelidiki sendiri konsep-konsep pengetahuan yang dipelajari. Dari situ, siswa membangun pemahaman mereka sendiri yang membuat pengetahuan yang diperoleh lebih melekat dan tidak mudah dilupakan. Saya akan menjelaskan pengertian dari Inquiry Learning. Inquiry Learning terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu inquiry yang berarti penyelidikan dan learning yang berarti belajar. Dalam konteks pendidikan, inquiry memiliki arti meminta penjelasan, di mana siswa didorong untuk mencari dan menemukan jawabannya secara mandiri. Metode ini juga dikenal sebagai inquiry-based learning, yang mengacu pada pembelajaran berbasis penemuan. Akan menjelaskan peran guru dalam pembelajaran Discovery Inquiry Learning. Menurut Gulo 2008, model pembelajaran inquiry, guru memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Berikut adalah beberapa peran guru yang dimaksud. Yang pertama yaitu motivator. Guru memiliki tugas untuk memberikan rangsangan dan dorongan kepada peserta didik agar mereka lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dengan motivasi yang tepat, peserta didik akan terdorong untuk berpikir lebih kritis dan mendalam. Yang kedua yaitu fasilitator. Dalam proses pembelajaran, seringkali peserta didik mengalami hambatan atau kendala. Disinilah peran guru yang untuk membantu mengatasi kendala tersebut, sehingga peserta didik dapat melanjutkan proses berpikir dan belajar mereka tanpa terhambat. Yang ketiga, yaitu penanya. Terkadang peserta didik melakukan kekeliruan dalam pemahaman atau menyelesaikan tugas. Guru berperan untuk mengarahkan peserta didik dan menyadari kekeliruan tersebut, dan membantu mereka untuk lebih yakin pada kemampuan mereka sendiri. Yang keempat, administrator. Seluruh kegiatan pembelajaran dirancang dan dikelola oleh guru. Guru bertanggung jawab penuh dalam mengatur jalannya pembelajaran, termasuk penentuan materi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Yang kelima, pengarah. Dalam setiap kegiatan belajar, guru harus mampu mengarahkan peserta didik agar tetap fokus pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pengarahan ini penting agar peserta didik tidak keluar jalur dalam proses berpikir dan belajar mereka. Yang keenam, manajer. Dalam hal ini, guru bertugas untuk mengelola organisasi kerja, waktu, serta sumber belajar yang digunakan pada proses pembelajaran. Pengelolaan yang baik akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Yang ketujuh yaitu pemberi penghargaan. Guru juga berperan dalam memberikan penghargaan kepada peserta didik yang berhasil mencapai prestasinya. Pemberian penghargaan ini tidak hanya memotivasi peserta didik tersebut, tetapi juga peserta didik lain agar lebih bersemangat dalam belajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan model pembelajaran Discovery Inquiry Learning, yaitu yang pertama, melatih siswa untuk lebih aktif dalam proses belajar di kelas. Model pembelajaran Discovery Inquiry mendorong siswa untuk lebih banyak berpartisipasi selama proses pembelajaran. Dengan berperan aktif, siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga terlibat dalam diskusi bertanya, mengamati, dan mencoba menemukan jawaban atau solusi. Hal ini membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar karena mereka merasa memiliki peran dalam proses pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kreativitas siswa dalam berpikir dan menciptakan ide. Jadi, Discovery Inquiry Learning ini dapat mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan juga inovatif. Siswa dilatih untuk menemukan ide-ide baru dengan cara berpikir yang berbeda dari biasanya. Kreativitas ini penting untuk membantu mereka memecahkan masalah secara lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, mendidik siswa untuk mandiri dalam menyelesaikan permasalahan. Model pembelajaran ini mengajarkan siswa untuk lebih mandiri dalam proses belajar. Mereka dilatih untuk menemukan jawaban dan solusi sendiri terhadap permasalahan yang diberikan, tanpa terlalu bergantung pada guru. Siswa dilatih untuk menghadapi tantangan dengan percaya diri, menggali informasi secara mandiri, dan mengembangkan keterampilan dalam menyelesaikan masalah secara sistematis. Kemampuan ini penting dalam membangun kepercayaan diri dan kemampuan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari.
Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerja sama di kelas. Meskipun menekankan pada kemandirian, pembelajaran ini juga mendorong untuk siswa untuk bekerja dalam kelompok. Saat bekerja sama, siswa bisa bertukar pikiran, berdiskusi, dan berbagai ide dengan teman-temannya. Mereka belajar menghargai pendapat orang lain dan bagaimana mencapai kesepakatan dalam sebuah tim. Kemampuan bekerja sama ini penting untuk membangun keterampilan sosial yang kolaboratif dan efektif. Yang kelima, yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam mencari informasi. Siswa diajarkan mencari informasi yang relevan dari berbagai sumber. Hal ini berarti mereka tidak hanya menerima pengetahuan dari guru, tetapi mereka juga didorong untuk menggunakan berbagai metode, seperti membaca buku, mengakses internet, atau berdiskusi dengan orang lain untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Karakteristik Discovery Inquiry Learning. Menurut Hosnan, ciri atau karakteristik Discovery Inquiry Learning yaitu yang pertama, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. Pada tahap ini, siswa diajak untuk mengeksplorasi dan menganalisis masalah yang mereka hadapi. Mereka mencoba menemukan berbagai cara untuk memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan pengetahuan yang mereka miliki. Dalam proses ini, siswa tidak hanya belajar tentang masalah itu sendiri, tetapi juga belajar bagaimana menggabungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang lama, serta membuat kesimpulan dari pengetahuan yang sudah dipelajari. Yang kedua, berpusat pada siswa. Discovery Learning menempatkan siswa sebagai pusat dari kegiatan belajar. Dalam metode ini, guru berperan sebagai fasilitator atau pembimbing yang membantu siswa menemukan jawabannya sendiri, bukan sebagai sumber utama pengetahuan. Siswa diberikan kebebasan untuk mencari jawaban dan membuat keputusan, sehingga mereka merasa lebih bertanggung jawab atas pengetahuan yang mereka dapatkan. Yang ketiga, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Dalam proses pembelajaran ini, siswa diajak untuk mengaitkan informasi atau pengetahuan baru yang mereka temukan dengan apa yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Dengan mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan lama, siswa lebih mudah memahami konsep-konsep baru dan mampu menerapkannya dalam situasi yang berbeda. Hal ini dapat membantu mereka untuk lebih mudah memahami dan mengingat informasi dengan lebih baik, karena mereka telah menghubungkannya dengan pengalaman atau pengetahuan yang sudah ada. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran Discovery Inquiry Learning. Yang pertama ada berorientasi pada pengembangan intelektual. Tujuan utama dari strategi inquiry ini adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir pada peserta didik. Pada strategi pembelajaran inquiry ini, selain penyesuaian pada hasil belajar, juga penyesuaian pada proses belajar. Oleh karena itu, proses keberhasilan pada pembelajaran ini menggunakan strategi yang mana bukan ditentukan oleh sejauh mana siswa dapat menguasai materi pembelajaran, akan tetapi sejauh mana peserta didik beraktivitas mencari dan menemukan sesuatu. Yang kedua yaitu prinsip interaksi. Yang kedua yaitu prinsip interaksi. Pada dasarnya, proses pembelajaran merupakan proses interaksi, baik interaksi antar siswa maupun interaksi siswa dengan guru, bahkan juga interaksi siswa dengan lingkungan kehidupannya. Pembelajaran sebagai proses interaksi yang dapat diartikan bahwa menempatkan guru bukan sumber belajar, melainkan sebagai pengatur interaksi itu sendiri. Pada pembelajaran ini perlu mengarahkan agar siswa bisa mengembangkan kemampuan berpikirnya melalui interaksi yang telah mereka lakukan, entah itu dengan atau dengan lingkungannya. Yang ketiga yaitu prinsip bertanya. Peran guru yang harus dilakukan dalam menggunakan strategi pembelajaran inquiry ini adalah guru sebagai penanya. Dengan demikian, kemampuan siswa untuk menjawab pertanyaan yang telah ditanyakan guru tersebut pada dasarnya sudah merupakan sebagian dari proses berpikir. Yang keempat ada prinsip belajar untuk berpikir. Tujuan belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, akan tetapi belajar adalah proses berpikir juga, yaitu proses mengembangkan potensi seluruh otak, baik otak kiri maupun di otak kanan. Pembelajaran berpikir adalah pemanfaatan dan penggunaan otak secara maksimal. Belajar yang hanya cenderung menggunakan otak kiri dengan memaksa anak untuk berpikir logis dan rasional akan membuat anak dalam posisi kering dan hampa. Oleh karena itu, belajar berpikir logis dan rasional perlu didukung oleh pergerakan otak kanan.
Yang kelima yaitu prinsip keterbukaan. Belajar juga dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mencoba berbagai kemungkinan. Segala sesuatu mungkin bisa terjadi. Oleh karena itu, anak perlu diberikan kebebasan untuk mencoba hal baru dengan kemampuan perkembangan logika dan akalnya. Tugas guru adalah menyediakan ruang bacaan untuk memberikan kesempatan kepada siswa mengembangkan kemampuannya. Selanjutnya, ada macam-macam discovery inquiry learning dan penerapannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Terdapat dua, yang pertama ada discovery inquiry induksi dan discovery inquiry deduksi. Dan di discovery inquiry induksi ini contohnya seperti guru memberikan beberapa puisi dan meminta siswa mencari majas yang digunakan. Lalu siswa memahami jenis-jenis majas lewat contoh dalam puisi. Dan yang kedua ada discovery inquiry deduksi. Contohnya seperti guru menjelaskan teori tentang jenis-jenis teks, narasi, deskripsi, dan lain-lain. Lalu guru memberikan contoh teks dan meminta siswa mengidentifikasi jenis teks tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Lalu siswa diminta membuat teks singkat dengan jenis tertentu. Selanjutnya ada langkah-langkah penerapan pembelajaran discovery inquiry learning. Yang pertama ada pemberian stimulus. Pemberian stimulus adalah langkah awal yang bertujuan untuk menarik perhatian. Selanjutnya ada langkah-langkah penerapan pembelajaran discovery inquiry learning. Yang pertama ada pemberian stimulus. Pemberian stimulus adalah langkah awal yang bertujuan untuk menarik perhatian dan memotivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Ini dapat dilakukan melalui pertanyaan, masalah nyata, atau situasi yang relevan untuk menciptakan rasa ingin tahu. Selanjutnya ada, Yang kedua ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah melibatkan penjelasan akar penyebab dan dampak dari suatu masalah. Ini penting untuk mengarahkan penelitian dan memahami fenomena yang akan diteliti. Yang ketiga ada pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, dan studi literatur. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan untuk menjawab hipotesis yang telah dirumuskan. Yang keempat ada pengolahan data. Pengolahan data mencakup analisis dan interpretasi informasi yang telah dikumpulkan. Data diorganisir dan ditafsirkan untuk menemukan pola atau hubungan. Selanjutnya ada pembuktian atau verifikasi. Pada tahap ini hasil pengolahan data diuji untuk membuktikan kebenaran hipotesis. Proses ini melibatkan pemeriksaan cermat terhadap data dan hasil analisis. Yang selanjutnya ada generalisasi atau kesimpulan. Setelah verifikasi, kesimpulan ditarik berdasarkan temuan. Generalisasi ini harus berlaku untuk pada kasus serupa dan memberikan prinsip umum dari hasil penelitian. Dan yang terakhir adalah refleksi atau umpan balik. Refleksi merupakan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan hasil yang dicapai. Umpan balik penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di masa depan. Capek. Selanjutnya ada kelebihan pembelajaran dari discovery inquiry learning. Yang pertama, menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Yang kedua, mampu melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, sehingga siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Yang ketiga, dapat membentuk dan mengembangkan diri siswa. Yang keempat, ada mengembangkan bakat atau kecakapan individu. Dan yang terakhir, dapat mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersifat objektif dan jujur. Lalu ada kekurangan metode pembelajaran discovery inquiry learning. Yang pertama, sulit untuk mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, tidak mudah mendesainnya karena terbentur pada kebiasaan siswa. Yang ketiga, terkadang dalam implementasinya memerlukan waktu yang panjang. Dan yang keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pembelajaran, maka strategi ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Dan yang terakhir, metode ini kurang berhasil untuk mengajar kelas besar. Adalah solusi untuk kekurangan dari discovery inquiry learning.
Yang pertama yaitu tetapkan prosedur yang jelas dari awal pembelajaran seperti langkah-langkah yang harus diikuti, tenggat waktu, dan kriteria penilaian. Yang selanjutnya yaitu berikan bimbingan individual atau kelompok kepada siswa yang membutuhkan agar tidak sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Selanjutnya, mulai dengan kegiatan pembelajaran inquiry discovery yang sederhana dan bertahap ke tingkatan kompleksitasnya. Selanjutnya, sesuaikan durasi kegiatan dengan kemampuan dan minat siswa untuk menghemat waktu. Selanjutnya, ubah fokus penilaian dari hanya hasil akhir menjadi proses belajar. Guru dapat menggunakan portofolio untuk menilai perkembangan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah pada siswa. Selanjutnya, jika kelas yang diajar besar, maka guru dapat membagi kelas menjadi kelompok kecil untuk memudahkan pengelolaan dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak hebat ibu semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah semuanya sehat dan tetap semangat ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali pembelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu. Oke Wildan, silakan dipimpin doanya. Terima kasih Wildan, biar tetap semangat dalam belajarnya. Jamu semangat. Semangat. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang puisi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi secara terperinci ya. Apa yang tahu apa itu puisi? Iya, terima kasih Dilna. Kemudian Erling, tahu puisi itu apa? Iya, hebat. Marilah kita catat terlebih dahulu. Puisi itu sebuah karya sastra yang tersusun dalam bentuk bait-bait. Di dalam puisi itu terdapat sebuah rima. Puisi itu juga dibagi menjadi dua ya anak-anak ya. Silakan kerjakan soal yang akan ibu berikan dengan bersama kelompok kalian 1, 2, 3, dan 4 ya. Kalian kerjakan soal yang diberikan ibu bersama kelompok kalian, tetapi tetap dikerjakan secara mandiri. Silakan diidentifikasi yang ada di soal tersebut tentang ciri-ciri puisi dan makna yang terkandung dalam puisi ya. Oke anak-anak, semuanya sudah selesai ya. Baiklah, sekarang ibu akan menunjuk beberapa dari teman kalian untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Oke Naila, silakan berdiri kemudian dibaca hasil pengamatannya. Dan yang lain jangan lupa untuk memperhatikan dan mendengarkan ya. Iya, bagus, terima kasih Naila. Selanjutnya ibu tunjuk Pasca, silakan. Iya, hampir sama ya hasil pengamatannya dengan Naila. Ada banyak anak-anak yang sudah paham mengenai puisi ya. Tadi puisi itu sebuah karya sastra yang tersusun dalam bentuk bait-bait. Nah, di dalam bait-bait itu ada terdapat rima. Rima adalah persamaan bunyi di akhir baris dalam sebuah puisi ya. Kemudian puisi itu dibagi menjadi dua, yakni puisi lama dan puisi baru. Seperti tadi sudah melakukan pengamatan, puisi lama itu biasanya tulisannya mengandung kaidah-kaidah lama. Kalau yang puisi baru itu biasanya cenderung bebas ya dalam penulisannya. Ya nak, sebelum ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini ada pertanyaan? Tidak ada. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini ibu akhiri sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini anak-anak semuanya memahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Baik, di sini kelompok kami akan memberikan komentar mengenai metode pembelajaran Discovery Inquiry Learning. Nah, dalam metode pembelajaran Discovery Inquiry Learning ini memiliki kekurangan. Yang pertama yakni sulit mengontrol kegiatan dan juga keberhasilan siswa. Jadi, ketika siswa menemukan jawaban mereka sendiri, ada kemungkinan mereka mengembangkan konsep yang salah. Jadi, guru perlu memiliki ketelitian dalam identifikasi dan mengoreksi kesalahan konsep tersebut. Dan juga tidak mudah mendesain metode ini karena terbentur pada kebiasaan dari siswa. Nah, mendesain metode pembelajaran ini juga membutuhkan persiapan yang sangat matang, termasuk dalam merumuskan pertanyaan, memandu, dan juga menyediakan bahannya, dan memperkirakan pertanyaan, kemungkinan pertanyaan, dan kesulitan yang akan dihadapi oleh siswa.
Dalam metode pembelajaran Discovery Inquiry Learning ini juga terkadang dalam implementasinya memerlukan waktu yang panjang. Selanjutnya yakni kelebihan. Nah, dalam metode ini siswa didorong untuk mengambil inisiatif dalam belajar, merumuskan pertanyaan, dan juga mencari jawaban. Nah, hal ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian dalam diri siswa. Nah, dalam metode Discovery Inquiry Learning ini juga menanamkan sikap pada siswa seperti objektivitas, kejujuran, dan keterbukaan terhadap kritik. Menurut kelompok kami, penyampaian materi dengan menggunakan metode Discovery Inquiry Learning ini dapat terlaksana dengan baik apabila seorang guru benar-benar memahami konsep dan langkah-langkah dalam menggunakan metode ini. Seorang guru perlu mempersiapkan bahan ajar yang sesuai, menyediakan alat atau media yang mendukung eksplorasi siswa, dan juga menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk diskusi dan juga pemecahan masalah. Misalnya, dalam tahap awal, guru memberikan masalah atau situasi yang menarik perhatian siswa. Setelah itu, siswa diajak untuk mencari informasi, berdiskusi, dan menemukan solusi secara mandiri ataupun berkelompok. Selama proses ini, guru bertindak sebagai fasilitator yang membimbing dan memastikan bahwa siswa tetap berada di jalur yang benar. Nah, jika semua langkah-langkah ini dijalankan dengan baik, maka penyampaian materi menggunakan metode ini sangatlah efektif. Namun, keberhasilan metode ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu kesiapan siswa. Jika siswa tidak terbiasa dengan pembelajaran aktif atau belum cukup terlatih untuk mencari informasi secara mandiri, maka proses pembelajaran ini mungkin akan memerlukan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, penting bagi seorang guru untuk melatih siswa secara bertahap agar mereka terbiasa dengan pendekatan model ini. Secara umum, siswa bisa memahami materi dengan lebih baik melalui metode Discovery dan Inquiry Learning ini karena mereka terlibat langsung dalam proses belajaran. Ketika siswa mencari informasi sendiri, menganalisis, dan juga menemukan jawaban atas pertanyaan atau masalah yang diberikan, mereka akan merasa lebih tertantang dan juga termotivasi. Nah, proses ini dapat membantu mereka memahami konsep secara mendalam, bukan sekedar menghafal materi saja. Selain itu, metode ini juga dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan juga keterampilan dalam memecahkan masalah. Contohnya, dalam pembelajaran, siswa diminta untuk menyelidiki, menganalisis, maka mereka akan melakukan pengamatan secara langsung, membaca referensi, atau berdiskusi dengan teman. Nah, proses ini membuat mereka lebih mengingat materi karena mereka mengalami sendiri bagaimana cara menemukan jawabannya. Namun, efektivitas metode ini juga bergantung pada beberapa faktor, seperti kemampuan siswa, tingkat kesulitan materi, dan bimbingan dari guru. Jika materi terlalu sulit atau bimbingan guru kurang maksimal, maka siswa mungkin akan merasa kesulitan dan juga tidak akan mendapatkan pemahaman yang baik. Oleh karena itu, penting bagi seorang guru untuk menyesuaikan metode ini dengan kebutuhan dan juga kemampuan siswa. Baik, perkenalkan, nama saya Ibu Ainur Rahma Hairunisa. Saya mengajar di SMP Negeri 13 Jember sebagai guru Bahasa Indonesia. Menurut Ibu, bagaimana pengaruh metode pembelajaran Discovery Inquiry ini terhadap pemahaman siswa dalam proses belajar? Apakah ada perbedaan signifikan dibandingkan dengan metode pembelajaran lainnya? Guru itu tidak langsung mengajar memberikan materi, Mas. Jadi guru berusaha memahamkan konsep kepada siswa itu dengan misalkan guru melakukan simulasi dalam pembelajaran itu atau bermain peran. Misalkan contoh dalam materi saya yang pernah saya ajarkan itu di materi cerita rakyat, siswa bermain peran sebagai tokoh, misalkan jadi timun mas, raksasa, ibu, atau dan lainnya. Di sana teman-teman yang lain nanti bisa menemukan kira-kira apa ya temanya ya, tokohnya apa ya, kemudian penokohan perwatakannya apa. Jadi simulasi dengan bermain peran, yang bermain peran adalah siswa. Kemudian di situ saya menggali pengetahuan anak-anak, apakah mereka paham tentang tokoh-tokoh yang mereka amati, apakah mereka paham dengan karakter, apakah mereka paham dengan amanat. Itu saya gali pengetahuan mereka melalui simulasi yang atau bermain peran yang diperankan oleh teman-temannya. Jadi Discovery itu kan menemukan arti, menemukan konsep dari mereka sendiri yang bermain peran sehingga mereka bisa memahami apa itu unsur intervensi. Itu yang pernah saya lakukan dari Discovery Inquiry Learning. Yang kedua, menurut Ibu, sebagai pendidik selama mengajar, apakah ada hambatan yang dialami dalam menerapkan pembelajaran Discovery Inquiry Learning ini? Mungkin ini ya, hambatannya lebih ke guru menurut saya. Karena siswa itu apa kata guru gitu.
bagaimana guru itu harus memahami bagaimana sih discovery inquiry learning itu diberikan. Mungkin harus menemukan berbagai cara atau teknik untuk menerapkan itu pada siswa. Oleh karena itu, seperti guru itu harus menambah wawasan, seperti berkumpul di sebuah MGMP atau mengikuti diklat ataupun PMM atau yang lainnya. Jadi di sana guru bisa mendapatkan ilmu bagaimana perbedaan discovery learning maupun yang lainnya. Jadi itu lebih ke guru hambatannya. Jadi guru memang harus kreatif dan inovasi juga, terus menerus belajar supaya tahu bagaimana cara menyampaikan model pembelajaran ini dengan benar dan baik pada siswa. Bagaimana pengalaman Ibu dalam menerapkan modul pembelajaran Discovery Inquiry Learning ini? Mungkin bisa dijelaskan pengalaman yang pernah Ibu lakukan pada saat menerapkan pembelajaran ini. Pengalaman saya waktu menggunakan model pembelajaran ini, siswa itu lebih bisa berpikir kritis gitu. Kalau guru datang langsung memberikan materi, misalkan apa itu cerita rakyat, apa itu unsur intrinsik, langsung diberikan kepada siswa, maka siswa itu tidak bisa berpikir kritis, juga tidak bisa kreatif. Jadi itu tidak saya lakukan karena menggunakan discovery inquiry learning itu guru memberikan sebuah objek atau sebuah permasalahan seperti studi kasus gitu. Nanti siswa di sana menemukan solusi dari apa yang diberikan. Misalkan kayak tadi saya membuat cara dengan bermain peran. Yang bermain peran itu adalah siswa. Nah kemudian siswa itu berpikir dengan cara saya memberikan pemantik kan, tadi kalian sudah melihat dongeng atau cerita apa? Timun Mas Bu. Pas tadi jawab, siapa tadi tokoh yang paling banyak muncul? Timun Mas Bu. Kalau begitu Timun Mas Bu tokoh apa? Saya tidak menjelaskan apa itu tokoh utama, apa itu tokoh figuran atau tokoh bayangan. Saya tidak menjelaskan, tapi itu ditemukan oleh anak-anak ketika saya memberikan pemantik dengan cara tadi itu. Pemain yang bermasalah, anak-anak menemukan permasalahan itu, kemudian saya menguatkan jawaban mereka. Ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Pratama Yuda Saputra. Saya berasal dari Ambulu, merupakan siswa dari SMA Negeri Ambulu. Baik. Mungkin saya akan langsung bertanya kepada Masnya mengenai metode pembelajaran ini. Baik. Apakah Mas pernah melakukan pembelajaran mengenai metode Discovery Inquiry Learning ini? Iya. Jadi dulu waktu SMA ya pernah saya pribadi dan juga teman-teman difasilitasi oleh guru juga menggunakan metode pembelajaran ini, salah satunya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, yang selanjutnya apa yang Masnya rasakan saat mengikuti pembelajaran melalui metode ini? Apakah merasa lebih mudah memahami materi yang menggunakan metode ini? Mungkin ada beberapa pemilihan subbab materi dulu ya. Yang saya rasakan daripada metode pembelajaran ini ketika diterapkan, terutama kepada kami siswa jenjang SMA, ada beberapa hal yang kami rasakan karena pembelajaran Discovery Inquiry Learning ini merupakan salah satu pembelajaran yang mendatangkan sebuah konsep dan juga keterlibatan antara siswa dan juga guru dalam proses pembelajaran. Nah, yang saya rasakan waktu SMA itu salah satu mata pelajaran Bahasa Indonesia terkait tugas karya tulis ilmiah dan juga teks deskripsi. Nah, pada saat itu kami diajarkan bagaimana metode pembelajaran Discovery Inquiry Learning ini diterapkan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia tersebut. Nah, karena tadi Masnya sudah menyampaikan mengenai metode pembelajaran ini, ternyata Masnya sudah pernah mengalami dan juga perasaan saat melaksanakan pembelajaran dengan metode ini. Dan pertanyaan saya yang terakhir yaitu, apakah menurut Mas metode ini efektif dalam pemahaman siswa dalam proses pembelajaran? Oh iya, baik. Mungkin di sini saya akan langsung menjawab. Kalau kita hitung bagaimana keefektifan dalam proses pembelajaran menggunakan metode ini, menurut saya cukup efektif. Karena apa? Karena di sini tuh guru menjadi sarana atau yang memfasilitasi pembelajaran pada subbab tertentu dalam bahasa Indonesia.
Nah, saya ambil contoh misalkan teks deskripsi. Nah, guru ini meminta murid untuk